Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Lail 99 Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya, dan dijauhkan dari mara bahaya apapun. Di video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman uang online ilegal yang mana mereka sudah sebar data. Dan tentunya pasti kita sudah jatuh tempo ya untuk pinjaman ilegal kalau data kita sudah disebar oleh mereka. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengamankan data kita yang sudah terlanjur disebar oleh pinjaman uang online ilegal. Gitu ya teman-teman. Saya akan bahas semuanya di sini. Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dong dan share sebanyak-banyaknya. Dukung channel ini terus supaya bisa update tentang pinjaman uang online terbaru. Oke, sebelum kita masuk ke cara pengamanannya, kita akan membedakan tentang pinjaman uang online ilegal dan fintech lending ilegal. Oke, yang ilegal tidak memiliki izin resmi, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas, total pengembalian termasuk denda tidak terbatas, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi. Tidak ada layanan pengaduan, terus penawaran melalui SMS, WhatsApp, atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin. Pegawai atau pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk oleh AFPI. Terus kalau fintech lending legal terdaftar dan diawasi oleh OJK, identitas pengurus dan alamat kantor jelas, pemberian pinjaman diseleksi, informasi biaya pinjaman dan denda transparan, maksimum pengembalian termasuk denda 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan. Akses hanya kamera, mikrofon, dan location. Resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam blacklist fintech data center, memiliki layanan pengaduan konsumen, dilarang melakukan penawaran ke saluran komunikasi pribadi, SMS, WhatsApp, dan lain-lain tanpa izin pengguna. Pegawai atau pihak yang melakukan penagihan harus memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk oleh AFPI. Nah, ini ya teman-teman bedanya antara pinjaman uang online ilegal dan fintech lending legal. Nah, ternyata dari sekian banyak teman-teman itu banyak teman-teman yang tidak bisa membedakan antara pinjaman online ilegal dan legal. Dia mengira semua pinjaman uang online yang berlogo OJK itu sudah diawasi oleh OJK. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang sharing kepada saya, "Kak, kan saya pinjamnya di legal, kok dia bisa sebar data ya Kak?" Gitu. Ternyata asal usulnya saya tanyai semuanya, ternyata dia mengajukannya bukan di aplikasi legal, tapi di aplikasi ilegal. Memang aplikasi ilegal itu tidak ada debt collector, tidak masuk slik, tapi dia rawan sekali untuk sebar data. Karena apa? Karena dia bisa akses semua yang ada di HP kita. Pertama, kontak. Terus habis itu log panggilan, habis itu galeri. Dia bisa akses, bahkan ke Gmail pun dia bisa akses. Dia bisa aksesnya itu karena kita mengizinkan saat kita pengajuan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau kasih satu contoh untuk pinjaman uang online ilegal. Tapi teman-teman banyak sekali yang mengira kalau dia itu pinjaman uang online legal gitu ya teman-teman. Ini yang pertama pinjam duit. Nah, pinjam duit KTA cepat OJK. Nah, ini ya limit hingga 10 juta, pencairan tercepat dalam 5 detik, hanya butuh KTP,
dalam 3 langkah perlindungan terhadap pribadi. Banyak metode pembayaran pelunasan mudah. Nah, ini juga sudah di-download oleh 5 juta penduduk. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, ternyata ketika kita pengajuan, saya sudah punya aplikasinya ini ya. Saya sudah pernah pengajuan dan saya sudah galbay. Ternyata di aplikasi pinjam duit itu, benar dia kasih 3 periode. Mungkin teman-teman ngiranya 3 periode ini 3 bulan. Padahal 3 periode ini waktunya sangat dempet. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Periode pertama tanggal 30 bulan 10 2021. Terus periode kedua tanggal 13 bulan 11 2021. Kurang lebih 13 hari antara periode ke-1 dan periode kedua. Terus periode ketiga baru yang agak lama. Terus antara periode 1, 2 dan 3 itu sistem pembayarannya tuh agak jomplang ya teman-teman. Dari periode pertama kita harus membayar 2.400.000, terus periode kedua 256, terus periode ketiga 89. Yang kita ketahui untuk yang aplikasi legal ya, contoh untuk Kredivo, Kredit Pintar, terus habis itu Aku Laku itu dia dari periode pertama sampai periode kedua dia itu hampir sama teman-teman. Misal kita cicilannya 1 juta sekian gitu ya. Nanti mungkin yang ketiga itu agak lebih sedikit, tapi nggak jauh beda dari cicilan per bulannya. Nah ini tuh sangat jomplang sekali teman-teman, dan ini tuh dia mengiming-iming dengan periode cicilan 3 kali gitu. Tapi kalau kita teliti lagi, 3 kali itu hanya waktunya tuh berdekatan sekali, dempetan sekali. Terus ada lagi aplikasi Bantu Sako. Nah, ini ya. Banyak dari teman-teman juga yang tanya ke saya, "Kak, Bantu Sako itu legal kan, Kak?" gitu. Lah, ini Bantu Sako pinjaman online OJK. Pinjaman online limit hingga 20 juta. Terus semakin lama digunakan semakin tinggi pula biayanya. Terus metode pembayarannya yang fleksibel, pembayaran lebih cepat. Nah, Bantu Sako sendiri ini sudah di-download oleh 1 juta penduduk. Otomatis juga banyak sekali ya yang mendownload aplikasi ini. Dan ternyata hampir sama dengan pinjam duit. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dari tenornya. Ini saya waktu itu pinjamnya nggak segini, tapi saya lupa. Nah, ini ya tenor ke-1 sama tenor kedua itu jangkanya itu pendek sekali gitu loh teman-teman, dari tanggal 31 ke tanggal 20 gitu. Itu kan otomatis tidak sampai 1 bulan gitu. Sedangkan kalau yang kita ketahui di aplikasi legal itu minimal itu 30 hari atau 28 sampai 30 hari pengembalian dananya. Nah, ini dari tanggal 31 bulan 10 ke tanggal 20 bulan 11 itu kurang lebih 20 harian. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan. Jadi teman-teman berpatoknya itu jangan di logo OJK-nya, teman-teman. Banyak sekali aplikasi ilegal yang menggunakan OJK gitu. Menggunakan logo OJK padahal dia enggak OJK. Seperti ini tuh tidak mengikuti persyaratan OJK gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus pinter-pinter memilih gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah pro, terus sudah tahu langkahnya gimana, itu nggak apa-apa ngajukan ilegal. Tapi kalau teman-teman nggak tahu arahnya, terus nggak tahu cara-cara mengamankannya, lebih baik teman-teman mengajukan ke aplikasi legal. Karena apa? Ilegal itu yang dipertaruhkan itu harga diri teman-teman. Jadi dia itu super duper sekali untuk penagihannya. Ini saya spill ya. Saya spill sedikit. Nah, ini ya. Ya udah sekarang saya sebar. Tai lah lu, babi tadi janjimu apa? Tunggu saya sebar. Semua kontak kau saya buat. Nah, seperti ini adalah ancaman dari aplikasi ilegal gitu ya teman-teman. Kalau mungkin banyak dari sekian teman-teman itu sudah kebal dari ancaman pinjaman uang online ilegal, tapi tidak sedikit juga teman-teman yang merasa
tertekan dengan ancaman mereka gitu ya. Sekarang diancam seperti ini bagaimana gitu. Kalau misalnya kita sudah terbiasa sih nggak apa-apa, tapi kalau orang-orang yang awam gitu kan, dia mengiranya datanya sudah aman, dia tidak mengajukan ke ilegal, ternyata dia kecemplung juga ke ilegal. Nah, terus ini penting waktu terakhir jika Anda tidak segera melakukan pembayaran maksimal jam 4 maka data Anda saya alihkan ke kolektor pusat tingkat 1. Sayangi data pribadi Anda. Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman. Terus ini juga kalau Anda masih seperti ini juga kami terpaksa akan melakukan penagihan di rumah Anda dan akan meminta izin RT setempat untuk melakukan penagihan. Surat penagihan sudah kami cetak, jadi dipastikan keluarga Anda sudah tahu akan tagihan Anda ini. Kami tunggu respon baiknya sampai bertemu di rumah Anda. Nah, ini juga dia ngirim foto KTP dan juga foto kita saat pengajuan. 20 menit ke depan tidak ada pembayaran juga kami akan langsung sebar data. Nah, ini ya teman-teman. Kalau ilegal itu dia memang rawan sekali untuk sebar data. Kami akan minta uang ke kontak Anda karena kontak Anda sebagai jaminan buat bayar utang Anda. Nah, ini juga Gmail Anda telah kami tautkan untuk mengakses isi kontak, galeri sosial media, dan informasi pribadi. Anda dapat kami proses phonebook, foto, video, relasi Anda yang lain untuk penagihan hutang yang secara sengaja tidak Anda bayar. Jika hari ini hutang Anda masih belum Anda bayar, kami akan lakukan penagihan lebih dari hari ini. Nah, jangan lupa di sini ada foto Anda, iktp Anda, dan perlu diingat kami menerima data Anda lengkap di sini. Usaha Anda menghindar tidak akan berhasil. Jam 12 jika tidak ada pembayaran, kami akan mencari tahu keberadaan Anda melalui data-data Anda dan menghubungi emergensi, kontak ataupun tempat Anda bekerja yang Anda cantumkan. Saya harap Anda bisa lebih berpikir kalau punya tagihan, bukan seperti orang yang nggak punya etikat kayak gini. Kami tunggu segera bukti tanggung jawab Anda dan kerjasama baik-baik di sini. Nah, ini juga aplikasi butuh fulus. Jangan harap hidup lo tenang. 30 menit dari sekarang lo belum bayar aplikasi, kami akan mengalihkan tagihan lo ke seluruh nomor kok di kontak telepon lo. Bayar perpanjangan kalau mau aman. Jangan sekali-kali bayar perpanjangan ya teman-teman. Perpanjangan itu tidak mengurangi pinjaman. Jadi sama aja. Sini dari orang-orang ini mau mana yang isiko ganggu atau semuanya saja sekaligus atau klien-klien Anda yang kami ganggu. Ya teman-teman. Terus ini juga ada dalam 30 menit tidak ada pembayaran di aplikasi pinjaman online akan otomatis kirim ke semua kontak Anda serta semua divisi rekan kerja Anda. Jadi jangan main-main Anda ya. Hutang kau belum bayar. Mau kita sebar foto kau saat berhutang? Kalau kau manusia sekali diingatkan mengerti kau ini bukan manusia tapi anak atau anak yang menghirup cacing tanah di otak kau kayak binatang. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu sedikit dari cerita teman-teman yang ada di sharing ya. Dia di teror, disebar data oleh pinjaman uang online ilegal. Seperti ini dia cara penagihannya. Makanya tidak sedikit orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir sampai ke sana ya. Hal ini tuh bisa kita selesaikan bersama-sama gitu ya teman-teman. Jadi caranya ketika kita sudah disebar data, kita amankan semua datanya seperti kontak-kontak. Mungkin dia sudah backup. Ya, dia pasti sudah backup data-data kita yang awal, tapi kita mengamankan data kita yang terbaru. Jadi data kita yang lama dia pasti sudah ada, tapi kita itu mengamankan data-data kita yang terbaru dengan cara kita amankan semuanya, kontak itu kita edit satu persatu, terus habis itu foto. Nah, ini di galeri ya teman-teman. Di galeri itu yang terpenting dihapus itu adalah kamera. Yang terbit dari kamera ya, misalnya foto selfie, foto apa gitu. Kalau ada wajah itu dihindari teman-teman, lebih baik dihapus. Itu entah ada foto orang tua, foto anak, foto istri, atau foto saudara itu lebih baik dihapus. Tapi kalau hanya pemandangan atau benda nggak apa-apa. Tapi kalau untuk unsur orang itu lebih baik dihapus gitu teman-teman. Soalnya takutnya mereka menyebarkan dengan foto-foto yang ada di galeri kita. Terus habis itu WhatsApp. Nah, ini yang penting teman-teman. WhatsApp ini kalau bisa dihapus akun.
Soalnya apa? Kalau misalnya teman-teman masih terdeteksi aktif akun WhatsApp-nya, itu dia malah semakin gila untuk penagihannya. Malah semakin gila untuk penagihannya. Jadi, saya sarankan untuk hapus akun, terus habis itu sebelum hapus akun untuk log panggilan dihapus semua ya teman-teman. Terus WA-nya juga dihapus juga semuanya. Jadi kita sebelum itu dikosongi semua sebelum hapus akun. Terus setelah hapus akun langsung teman-teman hapus uninstall. Jangan ganti nomor ya teman-teman. Jangan yang diganti nomor. Jangan di pilihan yang ganti nomor ya teman-teman. Ini aku sepilkan ya caranya ya teman-teman. Nah ini ya. Ini kan ada ganti nomor dan hapus akun saya. Ini teman-teman pilih yang hapus akun saya. Karena kalau misalnya ganti nomor, teman-teman pilih yang ganti nomor ini percuma. Nah, itu tuh hanya memindahkan gitu teman-teman, dan debt collector tuh pasti masih tahu tentang nomor teman-teman yang baru karena teman-teman eh, memilih fitur ganti nomor baru ini. Nah, kalau saran saya mending langsung ke hapus akun ini, langsung dihapus gitu ya teman-teman. Jangan jangan pilih yang ganti nomor, tapi hapus akun saya. Biar dia tidak bisa terdeteksi data kita lagi. Terus setelah dihapus akunnya, sudah diamankan kontak, foto, langsung di restart ulang pabrik teman-teman. Jadi langsung dimasukkan ke restart ulang pabrik gitu. Jadi nanti teman-teman bisa pakai HP-nya dengan fitur-fitur yang baru, maksudnya HP-nya masih kondisi baru. Jadi teman-teman bisa lebih aman lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada teroran. Mungkin kalau teroran nanti itu ke kondar. Jadi teman-teman amankan kondarnya dulu. Kalau misalnya kondarnya fake mah malah enak gitu ya. Jadi teman-teman amankan kondarnya dulu, setelah diamankan lalu di restart ulang pabrik, sudah wis itu aman teman-teman. Terus perlu teman-teman ingat, ilegal itu tidak ada debt collectornya ya teman-teman, dan tidak masuk slik OJK. Jadi aman. Itu. Terus habis itu setelah itu kalau teman-teman pingin masuk ke grup sharing, saya ada grup sharing, di bawah nanti saya masukkan nomor admin, nanti di sana kita sharing sama-sama, banyak teman-teman juga yang mengalami hal serupa. Teman-teman itu tidak sendiri, di dalam grup itu nanti kita bisa bertukar pikiran ke teman-teman satu sama lain. Jadinya kita lebih 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 tenang, meskipun mengurangi tenangnya itu tidak banyak, tapi kita lebih bisa tenang dan berpikir lebih jernih lagi gitu ya teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman, oh ya sebelum reset ulang pabrik itu teman-teman kasih kontak samaran. Saya juga ada kontak samaran free ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bisa langsung ke nomor admin minta nomor samaran, nanti langsung saya kirim ke teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk teman-teman yang masih terlilit, masih dalam lubang lingkaran setan pinjol ini. Semoga teman-teman dikuatkan mentalnya, dikuatkan hatinya, semoga cepat keluar dari lingkaran ini. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.